Shalom. Hari ini tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember. Bulan terakhir dari tahun 2020. Tentu saudara-saudara punya kaleidoskop kisah-kisah yang saudara miliki dari awal Januari sampai Desember ini. Saudara catat dan dilihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak tahu, tidak sadar, tiba-tiba saja ada penyakit pandemi mulai Maret yang masuk sehingga kita semua harus mengubah pola hidup kita untuk kita lebih sehat lagi. Nah, tema Desember ini saya berikan tema Faith, Hope, and Love. Faith, mengapa faith? Mengapa iman? Kita perlu iman untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua. Kita perlu harap, hope, pengharapan kita tahun depan lebih baik keadaan kesehatan kita dari hari ini. Walaupun mungkin pandemi belum berlalu, tapi harapan kita pandemi ini berakhir. Sedangkan love, Allah itu kasih. Tinggallah dalam kasih sehingga kita semua akan terpelihara dalam kasih Allah karena Allah itu kasih. Oke, selamat menikmati ibadah di akhir tahun. God bless you all. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami. Ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita datang, kita menaikkan pujian syukur sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau penolongku.
sembah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Hanya dekat padamu saja Tuhan kami kenal, hanya dekat padamu tenang hatiku, Engkau pelindungku. Mungkin jiwaku memuji, tiada berbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan. Oh, ku tinggikan, oh, dari meninggikan namamu, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku, penuhi baitku. Kau Yesusku, di sepanjang
kita sembah Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia hadir di tempat ini. Mari bersekutu dengannya. syukurku, tinggallah dalamku, penuhi baitmu, ku agungkan kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama kita katakan Tinggikan kau Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalammu, penuhi hatiku, ku agungkan kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu.
Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah Raja di atas segala raja yang turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Mari kita bersorak, kita beriak. Sebab Dia Yesus telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Woo! Hallelujah. Oh, come let us adore Him. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Sing choirs of angels. Choirs of angels, singing exaltation. Holy, holy, citizens of heaven above. Heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Sing choirs of angels. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Haleluya, musik memuji Tuhan. He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. We give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. Christ the Lord. We give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. Christ the Lord. We give You all the glory. Christ the Lord. We give You all the glory. Christ the Lord. Makanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. We give all the glory for Him. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Coba toleh kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Woo!
ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama-sama 3 kali ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terimalah bakti ibadah kami pada siang hari ini. Kami merasakan sungguh Engkau ada di sini.
memperhatikan setiap kami, menerima sembah sujud syukur kami, menerima ucapan syukur kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini, silakan Engkau yang mengambil alih. Jadikan hamba-Mu hanya bejana-Mu yang Kau pakai jadi saluran berkat-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menerima karya Roh Kudus, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah tangga masing-masing. Puji Tuhan. Hari ini banyak gereja yang mulai beribadah tatap muka ya. Karena ada Natal, ada hasrat untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, hari ini juga banyak yang hadir sehingga 2 ruangan penuh ya. Puji Tuhan, sebetulnya ada 1 ruangan lagi tapi masih belum ada isinya. Masih yang usia lansia masih belum bisa hadir dan anak-anak juga belum bisa hadir. Mungkin tahun depan ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pemulihan pasti terjadi. Amin. Tidak selamanya penyakit ini ada, tetapi ada saatnya dia juga akan pergi. Amin. Saya kasih tema atau judul, ada tempat untukmu. Memang bukan tema yang dapat saudara baca di majalah Warta Bulanan Shofar, saudara bisa ambil, saudara bisa baca. Tetapi saya memilih tema ini karena saya nanti juga akan melayani saudara pada tanggal 25. Ya, nanti saya akan membawakan tema Love, Hope, Faith. Faith, Hope, and Love. Ya. Ada tempat untukmu. Toleh kini kananmu, duduk enggak? Punya tempat enggak? Punya kan? Enggak ada yang berdiri. Kameramen juga dikasih tempat duduk ekstra. Ya, luar biasa. Saya ini dilingkungi atau ditemani atau disertai dengan orang-orang yang concern dengan gereja ini ya. Saya ngucapin terima kasih ya. Sampai pun mendesain tempatnya kameramen itu ndak lali, ndak lupa. Ada tempat untuk kameramen. Katakan ada tempat untuk Mas Eski. Puji Tuhan. Jadi ada tempat di gereja ini untuk saudara. Amin. Kita Desember ngerayain Natal. Ada orang yang dekor ke Natal ya. Ini ditangani kaum muda. Kalau oma itu gaya-gaya oma ya. Korden sama kembang itu kan gaya oma ya. Tapi sekarang dekornya gaya arek milenial ya toh. Pakai di bor, pakai di kuas, pakai wis diobok-obok nggak ngerti aku. Tahu-tahu aku bangun tidur, loh sudah terpasang semuanya. Ya, tepuk tangan untuk tim dekor. Ya, mungkin dia online ya. Tadi malam sudah dekor lagi. Nanti Selasa masih didekor ulang, masih kurang ya. Nggak bisa jadi satu hari seperti apa bikin loro jonggrang ya, satu hari ya, satu malam ya. Nah, oke. Jadi Tuhan Yesus itu mengundang semua orang untuk datang kepadanya, ya. Dan Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk apa? Ya. Ayo kita renungkan. Selama Desember ini sebentar lagi mau habis kan? Januari sudah, enggak terasa ya. Rasanya kita baru ngerayaan Natal kemarin. Tahu-tahu karena pandemi, work from home, enggak bisa ketemu orang banyak. Akhirnya tahun ini berlalu begitu saja ya. Tapi apakah tahun ini benar-benar berlalu begitu saja? Tentunya tidak. Ada banyak orang yang berjuang ya. Di sini saya melihat ada orang yang berjuang melewati COVID dan ia berhasil sembuh.
Amin. Tapi juga ada orang yang jadi pahlawan untuk membela kesehatan orang-orang yang terjangkit COVID sampai dia sendiri terjangkit COVID. Masih ingat Pak Sugeng? Masih? Dia termasuk pahlawan ya. Karena dia memang kerjanya di bidang THT ya. Dan kalau beliau tidak ada bersama kita di Natal ini, itu dia lebih baik karena dia berada di surga. Amin. Ya, tepuk tangan buat Ibu Sugeng yang hari ini hadir. Dia melewati krisis, dia melewati berjuang. Saya tahu, yakin dan percaya juga itu karena doa saudara-saudara. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus. Yesus ada untuk apa? Kita lihat Lukas 5 ayat 32. Mungkin slide-nya bisa dibuka ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudaraku, next slide. Tim Gustafsson ya pernah berkata demikian. Dia memiliki banyak tempat untuk orang-orang yang sulit diatur. Orang-orang seperti Anda dan saya ya. Saya enggak menuduh saudara sulit diatur, enggak, termasuk iki juga. Angel tuturane, katakan angel tuturane 1, 2, 3. Angel tuturane, lah itu kowe. Halo? Lah itulah kamu, angel tuturane. Tapi itu juga saya, angel tuturane. Dia memiliki banyak tempat untuk orang-orang yang sulit diatur. Orang-orang seperti Anda dan saya. Saya itu tim Gustafsson. Tapi karena saya ngomong, ya saya Bu Evi termasuk angel tuturane. Ketika kamu buka kulkasku waktu era Natal ini, siapa yang tahu isi freezerku? Halo? Halo? Bu Email, soalnya dia yang masukin. Masih ada nyolong es krim. Tapi aku lupa enggak tak makan ya. Baru sekarang inget. Katanya suami saya, iki angel tuturane selalu beli es krim. Padahal enggak boleh makan es krim. Tapi karena angel tuturane, mudah-mudahan Anda enggak seperti saya ya. Tapi enggak ada yang ngaku. Luwe angel be tuturane enggak ngerti. Yesus mendoakan secara khusus ketika memilih 12 murid. Saudara murid Yesus? Amin. Ya. Kita baca Lukas 6 ayat 12 sampai 18. Ya slide-nya enggak usah saya akan bacakan. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Sebelum memilih murid-murid 12 orang itu, Yesus lebih dulu sudah berdoa sebelum memilih saudara-saudara. Gitu aja masih bleset. Ada satu yang jadi pengkhianat, yaitu Yudas. Padahal tujuan Yesus memilih murid itu apa? Yang pada akhirnya disebut rasul, yaitu untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Jadi tugas saudara dan saya sebagai murid Yesus adalah untuk menyertai dia, bersama-sama dengan dia, hidup bersama dia. Dia siapa? Huruf besar, Yesus. Dan diutusnya memberitakan Injil.
Saudara dan saya itu punya kewajiban, punya tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu amanat agung. Matius 28 ayat terakhir itu dibaca. Yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Murid, saudara-saudara. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Minimal sama dengan gurunya. Menjadi murid untuk apa? Mendoakan orang sakit. Melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Melayani orang-orang yang terluka. Melayani pendosa. Nah, saudara-saudara, kata Yunani apostolos berarti seorang yang diutus, yaitu seorang duta. Desember ini saya mengajak diri saya sendiri dan saya mengajak jemaat semua, baik yang offline maupun yang online. Untuk apa? Lihatan. Kalau bahasa kerennya itu kaleidoskop hidup saudara sepanjang 2020 ini. Mulai bulan Januari apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu laksanakan? Januari, Februari dan seterusnya. Saya melihat Januari itu saya sakit ya. Saya menginjil tapi saya muntah-muntah di pesawat. Mau naik pesawat maksudnya, di dalam pesawat sudah enggak muntah. Tapi aku tetap menginjil. Aku tetap memberitakan firman. Ya. Walaupun di naik pesawat itu saya digotong pakai kursi roda ya toh. Tak pikir-pikir, aku ini gimana ya mau memberitakan firman kok seperti ini. Tapi aku tetap memberitakan firman. Akhirnya paginya saya tidur, sorenya saya beritakan firman. Orang nggak tahu kalau saya ini digeledek kursi roda waktu naik turun pesawat. Karena apa? Tugas harus ditunaikan, saudara-saudara. Akhirnya saya sembuh ya. Sembuh. Bulan 3 saya lihat Miss Corona datang. Keenakan ya diceluk Miss ya. Corona datang. Akhirnya ribut semuanya. Lockdown, WFH, sopo aja. Gereja juga tidak beribadah dan sebagainya. Itu Maret. Kemudian seterusnya. Di akhir tahun saya tambah masuk rumah sakit. Bulan apa? November ya. Bulan lalu. Tambah masuk rumah sakit, saudara-saudara. Sebetulnya aku ini tidak sakit. Tapi yang sakit itu tanganku. Ya, tanganku itu sakit sampai aku tidak tahan. Memang saya pernah 3 kali mengalami sakit tangan yang sama. Dan itu bukan saja di Indonesia, juga waktu ke Eropa ya. Mau lihat menantu. Ketemu menantu itu loh, tangan sakit saudara. Ya itulah modelnya Oma, habis gitu enggak pernah sakit. Jadi 7 tahun gitu ya, 7 tahun sekali jangan sakit. Enggak tahu kenapa kok 7 tahun sekali. Tanganku sakit. Akhirnya masuk rumah sakit. Tapi di ranjang rumah sakit, ya aku tetap menginjil. Yaitu membawakan renungan pagi. Renungan pagi ketemu dokter. Jadi cepetan aja tak matikan karena online kan. Waduh dokter ini kok enggak totok-totok ya. Tahu-tahu mak belum masuk, waduh. Dipikir ini ibu ini sakit tapi kok handphonean terus ya tuh. Dia enggak tahu kalau aku ini renungan firman Tuhan. Saya enggak mau bolong gitu loh saudara. Walaupun di rumah sakit, saya tetap upload bukan narsis, bukan. Karena saya tahu tugas saya itu murid, memberitakan Injil, baik atau enggak baik waktunya. Lah ke gereja saya enggak bisa di rumah sakit ya. Jadi akhirnya di atas ranjang rumah sakit itu, ya ono selang infuse barang itu, ya wis tetap memberitakan Injil. Ada banyak orang yang ikut gabung ya, walaupun itu pagi hari jam 6 ya. Akhirnya saudara-saudara kembali kita ke topik ya. Bagaimana Yesus ini memanggil orang menyertai dia untuk diutus memberitakan Injil. Saya jawab panggilannya. Nah, saudara dipanggil ini menjawab panggilan enggak gitu loh. Coba diperiksa.
Apakah kamu sudah jawab ya atau no atau sik atau yes atau no. Saudara, ini panggilan tidak berulang kali loh, saudara. Ya, kesempatan itu jangan dilewatkan. Kitab Injil menceritakan tentang 12 murid Yesus. Modelnya bagaimana 12 murid Yesus ini dulunya. Bukan orang yang sudah sekolah STT loh. Bukan. Mereka sedang menjala ikan. Mereka menjala ikan tapi gak ono ikane. Tidak dapat ikan. Terus disuruh bertolaklah ke tempat yang dalam, hai kamu Simon. Setelah itu mereka mendapat ikan yang begitu banyak sampai hampir koyak jalannya. Dan mereka tahu siapa yang ada yang menyuruh dia itu. Wong tadi malam loh wis nyari ikan 0. Tapi ketika sudah siang itu mereka sudah beres-beres, disuruh kembali bertolak ke tempat yang jauh lebih dalam, dapat iwak sakeh-akeh. Sampai mereka mengakui iki kalau Mbak Tuhan ndak ono. Akhirnya ikutlah aku. Saudara-saudara, mereka loh lah eman ini ya, ikan begini banyak kok aku disuruh ikut. Sudah semalam aku cari ikan, sekarang disuruh ninggalkan ikan-ikan itu. Walaupun memang sudah dibagi sama nelayan. Tapi mereka ikut karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Dia itu Tuhan. Saya enggak takut. Mengikuti Yesus enggak takut. Ketika saya harus enggak bekerja. Dan saya harus melayani Tuhan. Saya enggak takut. Memang merasa gamang, tahu gamang itu bediding, tahu bediding. Kalau orang di ketinggian, hiyo apa ya engko, hiyo apa ya, aku ya apa ya, aku harus bayar ini itu, aku nanti ya apa ya, hidupku ini terpelihara enggak sama Tuhan apa enggak? Tuhan cuma kasih aku burung. Tapi aku tahu siapa yang aku ikuti. Dia Tuhan, dia pemeliharaku, dia pemberi hidupku, dia pemberi nafasku. Aku pasti dipelihara dengan baik. Amin. Pastikan kita ikut menyertai dia. Bulan Desember ini bulan Immanuel. Tuhan menyertai saya. Tapi kamu menyertai Tuhan enggak? Halo? Melehar. Bersembunyi. Enggak mau melayani. Motong. Ya kan, wis gak leren ae lho. Menyertai dia, untuk menyertai dia. Ya disertai. Kita enggak tahu ya, 12 murid yang lain itu latar belakangnya bagaimana. Tapi ada Matius orang Lewi yang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan enggak beres ya. Bisa memungut lebih dari yang dia harus. Artinya apa? Korupsi lah, ya kan bahasa sekarangnya. Bukan orang baik-baik. Ada lagi siapa lagi? Tadeus. Ada lagi siapa? Simon orang Zelot. Kita enggak tahu latar belakang mereka. Tetapi mereka diubahkan dari orang yang jelek menjadi orang yang baik. Dari orang berdosa menjadi rasul. Saudara mau diubahkan? Halo? Tahun ini buat komitmen, aku mau berubah. Kemarin saya ngomong-ngomong sama para diaken, ya enggak semua. Ini apa ya, kira-kira orang ini bertobat apa enggak ya? Saya katakan enggak iso, saya katakan gitu ya. Bukan berarti mengertikan si A yang kita mau pertobatkan ini. Orang kayak gini enggak iso. Saya enggak mampu, tetapi hanya Tuhan yang mampu mengubahkan. Amin. Ketika ia menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan dia melihat hasil tangkapannya itu luar biasa dan dia tahu itu Tuhan. Yang bisa saya ajarkan adalah mengenal Tuhan, menyertai Tuhan seperti saya menyertai Tuhan. Itu yang saya bisa ajarkan. Selebihnya terserah saudara mau ikut apa enggak. Oh iya kan?
Kalau saudara sekarang diajak makan siang, makan bakso, ada yang ikut, ada yang enggak. Terserah saudara, masa bisa dipaksa-paksa, ayo. Aku itu udah doyan bakso, wes harus doyan. Enggak bisa kan? Maka dari itu, kalau kita melihat kaleidoskop hidupmu, bikin komitmen. Kamu mau menyertai dia atau enggak? Tahun 2021. Dan mau enggak diutus untuk memberitakan Injil? Ya. Sebelum saya tutup, ada satu kesaksian. Ya. Bahwa saudara duduk di ruangan ini. Ini adalah yang memiliki dulu orang Korea ya. Bersahabat dengan kami karena gereja kami kan satu terus satu lagi ya. Jadi 2 ruko di sebelah. Bagi yang dulu enggak tahu sejarah, mungkin perlu saya ceritakan. Orang Korea ini sering nonggo itu dolen ke gereja. Saya hampir enggak pernah masuk ke sini, sangat sungkan ya. Dan dia suka gangguin saya gitu loh. Nah, terus saya ngomong, ayo ke gereja. Saya ini orang jahat. Saya dulu prajurit di Korea sana. Dan banyak saya sudah membunuh orang. Jadi saya tidak pantas ke gereja. Tetapi dalam perilakunya ia banyak menolong kami ya. Walaupun yang kecil-kecil. Ya itu ngingetin itu loh, lampu terasmu belum mbok pateni. Itu loh, lampu terasmu belum mbok matikan. Kamu itu irit. Ya tak matikan ya. Terus panggangan jagung. Kami dulu itu jualan jagung di depan anak-anak muda. Sekarang enggak mau, gak doyan jagung. Sekarang itu. Dulu sik doyan jagung bakar itu ya. Sing beli itu mobil-mobilan saudara. Soalnya sing dodolan itu cece ayu. Lah iki dodol jagung apa lihat cecenya yang bakar ya. Wis aku enggak peduli. Pokoknya jagungnya laris. Dia ngelihat sakno ya cece-cece ini ngangkat panggangan jagung itu berat-berat. Dilaskan, dilaskan roda, dibikinkan roda. Baik toh. Dipasangkan tempat untuk kipas anginnya bakar jagung itu jadi cece-cece enggak gini. Ya. Baik. Tapi disuruh masuk gereja enggak gelem. Disumbang salib. Di belakang ini ada salib gede. Disumbang. Tapi disuruh ibadah enggak mau. Suatu kali cara dudukkan orang ini dalam gereja ya apa ya? Saya ngadakan lomba nyanyi. Memuji Tuhan, worship. Dia tak jadi no juri, duduk dia di gereja. Ya kan? Tapi kan enggak ibadah. Jadi juri dia mau. Dia baik kan? Baik enggak orang ini? Baik. Tapi dia enggak mau untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya enggak masalah. Akhirnya saudara apa? Hubungan kami dengan baik, kebaikan-kebaikannya. Ini rukonya kena lelang. Suami saya yang beli dengan lelangan. Hanya satu pembeli tunggal, suamiku. Saya ini heran loh ya. Tuhan itu dahsyat. Amin. Dalam napak tilas sejarah. Ada tempat enggak untuk dia dari Tuhan Yesus. Halo? Karena dia saudara bisa duduk di sini. Kalau bukan karena dia dan hubungan kita yang baik itu, mungkin kita enggak akan tahu kita bisa duduk di sini. Maka dari itu terakhir saya kasih tahu ya, tahun depan banyaklah berbuat baik. Sebab kalau kamu berbuat jahat, ketika kamu butuh bantuan orang itu, lah kamu wis jahati. Ya apa? Tetapi ketika orang itu jahat, ya, kamu tetap berbuat baik, maka ketika engkau butuh bantuan orang itu, engkau mendapatkan kasih karunia itu. Amin. Tahun lalu ini berlalu, tutup buku. Gak usah diurus. Ya,
tetapi tahun depan berbuatlah baik pada semua orang. Ya, karena itulah gunanya Tuhan Yesus manggil kita semua untuk datang ke gereja. Kita semua manusia berdosa, gak ono sing apik. Ya, kita semua kayak kain lara. Di hadapan kita tolong dipersiapkan perjamuan kudusnya. Saya akan berdoa dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus dan juga para pemuji Tuhan. Slide yang terakhir tolong, ada 2 tempat. Ada 2 tempat saudara milih yang mana? Kalau ini kan saudara tahu toh, kursi ditumpuk jadi waktu work from home. Akhirnya apa? Ada tempat kan bagi orang yang tidak bisa beribadah, di rumah pun bisa beribadah. Ada tempat. Next. Ini tempat yang terakhir. Kamu di mana? Ya, yang satu di surga, yang satu di neraka. Selalu ada tempat untukmu. Tapi pilih yang baik. Ya, saya tidak ingin semua masuk neraka. Kita harus jaga hidup kita agar kita dapat bersama Tuhan. Selalu menyertai Dia karena Dia Immanuel. Kita selalu nyanyi Immanuel, tapi masalahnya kamu menyertai Dia enggak? Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk perjamuan. Tolong bisa diangkat meja perjamuannya. Saya undang Pendeta Aryadi untuk melayani perjamuan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, isi hati-Mu telah hamba-Mu utarakan. Tuhan, hamba berdoa supaya tempat kami baik di bumi maupun ketika kami pulang, kami mempunyai tempat di samping-Mu. Kami tidak terhilang. Biarkan kami yang tahun ini belum melakukan tugas-Mu, kami dapat melakukan tugas-Mu tahun depan dengan lebih baik. Karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan Engkau selalu menyediakan tempat untuk kami. Biarlah kami mentaati Engkau Tuhan. Sebentar kami akan minum tubuh dan darah-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melaksanakannya. Kuduskanlah roh tubuh jiwa kami. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Siapa kami ini sehingga Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih untuk sakramen siang hari ini, perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bapa, kami berdoa, kuduskan setiap kami yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Biarlah darah-Mu yang menguduskan kami. Berkati roti dan anggur yang kami bagikan siang hari ini, supaya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, kami yang lemah tubuh kami dikuatkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan saat ini roti dan perjamuan kudus yang kami bagikan, urapi setiap kami. Berkati setiap jemaat yang akan ambil bagian pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk satu kesempatan lagi di akhir tahun 2020 ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah perjamuan kudus. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh semakin lebih lagi Tuhan melayani Tuhan. Kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengambil yang menjadi tanggung jawab kami, untuk kami boleh memberitakan Injil supaya banyak orang di luar sana menjadi percaya kepada Kristus. Mari saudara, kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang sudah tercurah, tercabik-cabik. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sudah tercurah 2020 tahun yang lalu Tuhan. Untuk menebus kami, mengubah hidup kami Tuhan. Dari hidup yang tidak ada artinya Tuhan, yang berakhir dengan kesia-siaan. Tetapi Tuhan, Engkau menebus kami, mengangkat kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Dan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami semakin hari, kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara, kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kita. Bersama dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia.
Mari kita berdoa. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tiba saatnya Tuhan, kami semua umat-Mu akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat, pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.